Sama dengan mereka yang di kantor Yahudi dan Nasrani persis. Ketika di masjid kelihatan Islamnya, tapi ketika bergaul liberal, nggak pakai halal haram, akhirnya banyak free sex, pergaulan bebas. Bahkan bukan cuma pergaulan biasa, perjinahan merajalela. Nipu, ngurangin timbangan, ngarenten. Sudah nggak lagi bawa Islam yang tadi diamalkan di masjid, karena bahasanya apa? Ini di pasar. Gitu. Kelihatan ketika di masjid sebagai muslimnya, sebagai muslimahnya, tutup aurat waktu sholat. Begitu selesai sholat, Bapak Ibu sekalian, ibu ini karena kebetulan kerja di kantor, dilepas mukenanya, dilepas kerudungnya, masuk ke kantor, rambut terbuka, betis terbuka. Apa bahasanya? Ini di kantor. Seakan di kantor boleh tidak bawa agama. Sama dengan mereka yang di kantor Yahudi dan Nasrani persis. Ketika di masjid kelihatan Islamnya, tapi ketika bergaul liberal, nggak pakai halal haram, akhirnya banyak free sex, pergaulan bebas. Bahkan bukan cuma pergaulan biasa, perjinahan merajalela. Kalau dicek, dibuktikan itu anak siapa? Banyak anak umat Islam. Kenapa? Ini bilang pergaulan. Wa kanu kal yahud awin nasara sawa'an kulluhum dallus sabila. Masuk musim politik 2024, hadirin rahimakumullah. Tidak lagi bawa aturan Islam, tidak lagi bawa keteladanan Nabi dalam berpolitik dan bernegara. Karena menganggap Nabi hanya jadi imam di masjid, karena menganggap Nabi hanya jadi imam di mushola, padahal sesungguhnya Rasulullah itu sebagai Nabi, sebagai Rasul, sekaligus Ra'isul Daulah, kepala negara. Takbir. Sebagai kepala negara, Nabi punya wilayah, Nabi punya tentara, Nabi punya rakyat, Nabi punya sistem, Nabi punya hukum, Nabi punya undang-undang. Apa hukum yang dipakai oleh Nabi? Apa undang-undang yang dipakai oleh Nabi? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Kata Nabi, aku tidak punya bekal apapun untuk berjuang ini kecuali mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepadaku, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Jadi ketika ada yang anti dengan jihad, anti dengan khilafah, Bapak Ibu sekalian, saya meyakini berdasarkan dalil dari kitab-kitab tauhid yang saya baca, ada orang tidak sholat enggak mutlak jadi murtad kalau dia kaslan, malas. Tapi kalau orang anti dengan sholat mutlak, jumhur ulama ittifaq, sepakat, orang ini sudah murtad. Datang bulan Ramadan, ada orang nggak berpuasa, tidak langsung divonis murtad, divonis berdosa besar karena dia tidak berpuasa, betul? Tapi kalau dia benci dengan syariat puasa, apa hukumnya? Ada orang anti dengan wajibnya puasa Ramadan, ada orang benci dengan kewajiban puasa Ramadan, apa hukumnya? Murtad. Ada orang tidak tutup aurat, tentu berdosa karena itu adalah kewajiban dari Allah. Tapi tidak sampai murtad selama di dalam hatinya mengakui bahwa tutup aurat itu hukumnya wajib. Tapi bagi seorang perempuan yang benci dengan syariat berhijab, benci dengan syariat tutup aurat, dia benci dengan syariat itu, batal syahadat. Jelas hadirin? Jelas hadirin? Jadi kade ulah kabawa pusaka kabar
berjuang menegakkan khilafah hukumnya dosa, tapi lamun geuleuh karena syariat penegakan khilafah ini bertentangan nantang perang ka Allah jeung Rasulna terus wajib. Hartas Bapak Ibu, maka hidup itu jangan ikutin apa kata hawa nafsu. Hidup itu tidak boleh ikutin apa bisikan setan. Hidup itu tidak boleh ikut yang penting banyak, ikut umum, tidak. Ikutin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nu kahiji Bapak Ibu. Nu kadua, hadirin rahimakumullah. Kita dari tempat mulia ini berkumpul, hadirin rahimakumullah, termasuk saya datang dari Cikampek ke sini. Ingin membuktikan dalam rangka belajar mahabbah kepada Nabi, belajar cinta kepada Nabi. Harapannya dari cinta kepada Nabi ada pembuktian atas cinta itu supaya tidak palsu cintanya kepada Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sudah ikut infak kepada Nabi, hadirin rahimakumullah, Allah yang bilang siapa taat kepada Nabi, dialah orang yang sukses. Ya Bapak Ibu, pami orang narosnya, kajalmi di kota, kajalmi di kampung, orang kaya, orang miskin, laki, perempuan. Kalau ditanya nih pertanyaannya dua, pasti jawabannya rata-rata sama. Ingin mulia apa ingin hina? Ingin mulia. Betul? Ingin celaka, ingin selamat? Ingin sukses, ingin gagal? Sukses. Tidak ada yang jawab lain. Tapi semua orang punya definisi masing-masing, punya asumsi masing-masing terkait apa itu sukses. Aya jalmi nu nganggap sukses teh lamun beunghar. Bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah. Orang Cikampek naon cenah beuteung subur imah Pablo pemajikan Reno sukses. Ada orang yang menganggap kalau sukses itu ketika jabatan terus naik sampai jabatan tertinggi, kepala negara kah? Ada yang menganggap seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ini semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sukses itu standarnya adalah dengan kekayaan, maka pasti orang yang paling sukses dalam kehidupan ini adalah Qarun, hadirin. Tapi kita semua tahu dari sejarah, siapa Qarun itu? Aduwullah, musuh Allah, dilaknat oleh Allah. Tidak ada kebahagiaan buat dia, baik ketika dia masih di dunia ataupun sekarang ketika dia sudah mati. Kalau kesuksesan itu standarnya adalah dengan pangkat dan jabatan, maka niscaya orang yang paling sukses dalam kehidupan dunia ini dialah Fir'aun. Lagi-lagi kita semua tahu siapa Fir'aun itu. Fir'aun adalah musuh Allah. Dia yang semasa hidup dia tidak pernah bahagia, apalagi sekarang pada saat dia sudah mati. Adalah tidak ada kebahagiaan untuk Fir'aun. Lantas orang bertanya, atau Pak Ustadz menkitu saha jelema anu sukses teh? Dina surat Al-Ahzab ayat 77 hiji Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah orang yang sukses dengan kesuksesan yang gemilang, dengan kesuksesan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadayana. Jadi silakan umat Islam punya kekayaan, silakan umat Islam punya jabatan, boleh. Yang jelas muara tujuannya adalah dengan kekayaan kita ingin tegakkan agama. Takbir. Dengan jabatan yang dia miliki, ini otoritas kekuasaannya tidak lain untuk iqamatul din, dalam rangka untuk menegakkan agama.
Percuma orang Islam kaya kalau kekayaannya tidak ngefek untuk kebangkitan agama. Percuma umat Islam punya jabatan kalau dengan jabatannya itu dia nggak kepikiran untuk menegakkan agama. Berat Bapak Ibu. Karena ini menjelma pada ambisi yang jadi pejabatnya enggak. Terus enggak. Ayam gak bau cikur terus hayang jadi wapres. Aya aki-aki geus kolot pisan kuduna ka astana ayo ka istana. Kuduna persiapan bae istighfar ayo asup ka astana. Atuh ngararacok. Keur memeh hayang sapriode. Geus sapriode hayang 2 periode. Geus 2 periode hayang 3 periode. Dan orang mah nyebut ngaran ieu. Mau bisa dijerat ku hukum. Segala orang teh sementara ieu Bapak Ibu hati hukum beungeut. Sanana beungeut kampungan, beungeut pelanga-pelongo, ceuleupeun. Itu disangka teh bakal merakyat. Ya Allah, hati kurang heuh. Laras henteu Bapak Ibu? Laras henteu Bapak Ibu? Apok henteu? Henteu cenah. Amprok deui jeung pemilu sogok deui ku 100.000 maju deui. Aya jelmana aya di dia ya hadir. Mana tiungna? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pejabat ingatkan timune RT nepikeun ka presiden. Cek Nabi, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah untuk mengurus rakyat. Lalu kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, membohongi rakyatnya.